Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rika di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai seputar JKN. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rika di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai seputar JKN. Hari ini saya kedatangan narasumber spesial nih, karena pada podcast kali ini kita mendatangkan salah satu peserta JKN. Kalau langsung saja yuk kita kenalan sama kakak yang cantik ini. Oke kak, kalau boleh tahu namanya siapa sih dan apa kegiatan kakak sehari-hari? Oke, makasih Kak Rika. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Untuk kegiatan saya sehari-hari, saya lagi sementara kuliah semester 6 dan ikut ambil kerja juga di salah satu coffee shop. Oh, Ya. kakak kuliah sambil kerja ya? Iya, Kak. Hebat nih kakaknya nih, hebat. Oke, langsung saja yuk. Hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang santai sama kakaknya, mengulik-ulik nih terkait kakaknya kan peserta JKN. Jadi kita kepo nih, bagaimana sih kakak pengalamannya selama menggunakan BPJS Kesehatan ya? Kalau boleh tahu kak, kakak ini menggunakan kartu JKN itu sejak kapan sih? Oke, Kak, kalau dari menggunakan JKN itu dari masih zaman Askes ya. Itu sebelum ada juga JKN dan BPJS ini saya sudah menggunakan itu dan alhamdulillah sangat membantu ketika mungkin lagi sakit atau mau melakukan pengecekan kesehatan. Oh, kalau boleh tahu kakak udah pernah langsung menggunakan untuk berobat kartu BPJS ini atau bagaimana? Pernah Kak, saya waktu itu sempat sakit, merasa sakit mata karena mata saya sering merah. Jadi saya itu agak sedikit khawatir, memutuskan untuk ke puskesmas melakukan pengecekan dan setibanya di sana pun alhamdulillah saya dilayani dengan baik dan setelah melakukan pengecekan itu saya diberikan obat dan tanpa ada biaya sebesar pun. Oh, jadi dulu pernah kakak pakai kartu JKN ini untuk berobat mata. Iya Kak, betul sekali. Itu kakak waktu berobat itu pure pakai BPJS atau mungkin ada iuran? Alhamdulillahnya pure dibantu BPJS, sama sekali tidak ada iuran yang lain-lain karena kebetulan kemarin juga saya berobat cuma sekali dan disarankan untuk memakai obat itu cuma obat tetes mata saja karena mungkin ada efek dari cahaya ketika di jalan gitu Kak. Terus kakak berobat pakai kartu JKN ini itu sampai sembuh ditanggung BPJS atau bagaimana? Alhamdulillah sampai memang betul-betul saya merasa mata merah saya agak berkurang itu saya selalu ke puskesmas dan tetap tanpa ada biaya apapun dan selalu saya dikasih obat gratis. Mohon maaf nih kak, saya nanya nih. Sampai sekarang kakak masih sakit? Alhamdulillah sekarang sudah membaik Kak. Matanya, tapi saya lihat matanya kenapa merah kak? Iya Kak, kalau itu biasanya memang karena saya lalai karena biasanya kan disuruh pakai kacamata, cuma saya kadang lupa untuk bawa ketika keluar begitu. Oh, berarti ini karena kakak yang lalai ya? Iya, betul Kak. Saya kira tadi kakak belum sembuh-sembuh juga ini. Berarti sudah baikan ya? Sudah aman Kak. Oke, dan itu semua ditanggung? Iya, alhamdulillah BPJS? ditanggung Kak. Alhamdulillah. Oke kak, waktu kakak ke Vaskes, kakak tadi kan bilang berobat di puskesmas. Iya. Selama berobat di puskesmas itu prosesnya ribet nggak sih kak?
Untuk prosesnya alhamdulillah tidak ribet sama sekali karena kalau kita tahu alurnya ya dari mungkin pertama mengambil antrian, kemudian nanti ketika sudah diverifikasi kita langsung diarahkan melakukan pemeriksaan. Jadi saya pribadi tidak ada kendala dan mungkin hal itu terjadi kendala mungkin ketika beberapa orang yang belum terlalu mengetahui alur ketika bagaimana ke puskesmas. Berarti sejauh ini berobat di puskesmas aman-aman aja ya? Iya Kak, aman. Kan sering nih kita dengar kalau orang-orang berobat ke puskesmas itu kadang pelayanannya mungkin yang kurang ribet atau apa, tapi selama kakak berobat aman ya. Nah itu sobat JKN, berarti kalau berobat di puskesmas itu prosedurnya nggak ribet ya? Nah, terus Kak, selama kakak berobat di Vaskes itu proses seberapa lama kakak antri atau masalah soal permasalahan antrinya bagaimana? Apakah kakak antrinya lama atau bagaimana? Kalau untuk antriannya itu Kak, ketika saya sudah tahu tentang BPJS dan ada namanya aplikasi mobil JKN, di situ ternyata ada fitur antrian online. Jadi saya bisa langsung ambil antrian tanpa harus memang ke puskesmas. Jadi bisa dikira-kirakan mungkin nanti saya datang jam segini saja karena mungkin antriannya sudah dekat. Oke, itu bagus. Berarti kakak sudah ini ya, sudah menikmati fitur antrian online-nya? Iya Kak, sudah. Dan itu sangat membantu tidak? Sangat membantu sekali. Jadi jangan lupa download mobil JKN. Itu dia sama JKN. Jangan lupa download mobile JKN karena di dalam situ banyak fitur-fitur yang membantu peserta JKN untuk berobat ya. Iya Kak. Oke. Sekali. Menurut kakak nih, seberapa jauh sih BPJS Kesehatan ini membantu kakak selama berobat? Sampai sekarang ini alhamdulillah sangat membantu ya. Untuk saya pribadi sangat membantu walaupun mungkin saya jarang berobat, tapi dari pihak-pihak keluarga saya ataupun teman-teman saya sering mendengar cerita itu mereka memang banyak dibantu untuk pengobatan mungkin dari kayak kadang sakit ataupun melahirkan itu semua alhamdulillah dibantu sama BPJS. Itu sih Kak. Alhamdulillah. Tadi kan kakak bilang keluarga kakak juga menggunakan ini ya? Iya, program JKN ini. Oke. Itu sudah download mobil JKN belum keluarganya? Kayaknya belum sih Kak. Saya cuma pulang dari sini berarti harus disosialisasikan dong keluarganya. Oke, kalau begitu Kak, pernah nggak sih kakak di keluarganya kakak pernah nggak dengar ada kalau selama berobat menggunakan BPJS ada iur biaya yang harus dibayar? Kalau soal itu sih Kak, saya pribadi kayaknya belum sempat dengar ya kalau untuk ada iuran ataupun kayak dimintai pembayaran kayak begitu kayaknya belum pernah. Berarti selama berobat itu semuanya pure ditanggung sama BPJS Kesehatan ya? Iya, karena kemarin teman saya kemarin sempat melahirkan juga, dengar ceritanya alhamdulillah dilayani, dikasih makan 3 kali sehari, diberikan ruangan yang cukup memang nyaman untuk seorang ibu yang baru melahirkan begitu Kak. Oke. Terus Kak, ada nggak sih Kak momen yang paling kakak bersyukur selama menggunakan kartu JKN ini, atau ada nggak sih momen yang bikin kakak bersyukur banget karena sudah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan? Ada sih Kak, maksudnya sampai sekarang ini yang saya syukuri itu ketika saya sudah beberapa kali mendengar tentang edukasi BPJS ataupun mobil JKN, saya itu bersyukurnya karena melalui saya juga bisa memberitahu ke teman-teman atau keluarga. Jadi teman-teman atau keluarga saya mungkin yang belum tahu bisa terbantu dengan adanya saya. Jadi saya bersyukurnya karena itu sih, dengan sedikit ilmu yang saya tahu saya bisa men-sharing ke beberapa teman ataupun orang-orang di luar sana. Oke. Terus Kak, kalau begitu masukan untuk BPJS Kesehatan, kakak pengen kami tuh kedepannya seperti apa? Oke, dari saya pribadi mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi pelayanan ke daerah-daerah terpencil, mungkin desa-desa yang dikiranya masih sulit dijangkau untuk mereka ke kantor cabang BPJS ini yang cukup lumayan jauh. Jadi mungkin edukasinya ataupun sosialisasinya lebih ditingkatkan lagi dan
bisa juga melalui lewat Zoom mungkin Kak, lewat online juga. Dan harapannya semoga BPJS semakin terus maju dan bisa membantu semua masyarakat, karena dengan adanya BPJS ini yang dimana kita tahu kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini dari pemerintah sendiri ataupun dari pemerintah langsung lah gitu. Oke. Terima kasih Kak. Terakhir nih, apakah Kakak akan menyarankan ke orang-orang untuk mendaftar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan? Oke, sudah pasti dong. Saya akan menyarankan teman-teman ataupun keluarga saya untuk menjadi bagian dari BPJS, karena kita tidak tahu, mungkin sekarang kita merasa ini kita sehat-sehat saja, tapi sewaktu-waktu hal darurat itu pasti mungkin akan datang. Jadi bagi semua orang-orang ataupun teman-teman yang di luar sana, jangan lupa untuk daftar BPJS bagi yang belum, dan jangan lupa juga download mobil JKN karena di dalamnya banyak fitur-fitur yang bisa membantu masyarakat di luar sana. Dan juga mungkin terakhir satu ya, ada juga fitur ini yang lagi yang baru dan mungkin masih jarang ditahu, itu terkait Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan informasi ataupun administrasi itu melalui WhatsApp saja. Mungkin itu saja Kak Rika. Berarti Kakak ini saya lihat-lihat sudah banyak ya pengetahuannya tentang BPJS Kesehatan. Alhamdulillah sih, iya Kak, alhamdulillah. Oke Kak, terima kasih. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir saya, sekaligus saya juga ingin closing karena kayaknya sudah hampir 10 menit nih kita berbincang-bincang. Iya, sudah lama Terima ya, Kak. kasih banyak Kak atas review jujurnya, cerita jujurnya buat hari ini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang nonton podcast ini, jangan lupa jaga kesehatan bersama BPJS Kesehatan, dan jangan lupa aktifkan kartu kepesertaannya, bisa melalui Pandawa, bisa lewat mobile JKN, ataupun bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Jangan lupa like, comment, and share podcast ini. See you!